Semangat pagi di hari Rabu 21 Oktober 2020. Kembali kita bersekutu dalam persekutuan doa anggota keluarga Allah, menenangkan hati, menenangkan pikir di dalam saat teduh sejenak. Pertolongan kita hanya berasal dari Allah yang telah menciptakan langit bumi beserta segala isinya. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Anggota keluarga Allah, hari ini kita akan bersama-sama memperhatikan sabda Tuhan di dalam Injil Lukas pasal 12 ayatnya 35 sampai dengan ayat 38 yang demikian. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala, dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetok pintu, segera dibuka pintu baginya. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka. Demikian kesaksian Lukas. Anggota keluarga Allah, menunggu dengan setia itu menjadi tema perenungan sabda hari ini. Didasarkan pada ayat 38, dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka. Anggota keluarga Allah, menunggu seringkali menjadi masa yang menentukan bagi hidup kita. Namun demikian, masa menunggu adalah saat yang membosankan. Apalagi yang ditunggu-tunggu tidak segera datang. Banyak orang yang menjadi tidak sabar pada saat menunggu. Hal ini akan memunculkan perubahan dalam hidupnya. Tuhan Yesus menghendaki setiap umat kepunyaannya, setiap anggota keluarga Allah selalu siap siaga dan berjaga-jaga. Ia berkata, hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Dalam hal ini, anggota keluarga Allah, umat kepunyaan Tuhan, bisa belajar dari pengalaman hidup Daniel. Di saat bahaya mengancam, banyak orang memiliki rencana jahat terhadap dirinya. Pada saat ia dimasukkan ke dalam goa singa, Daniel tetap menunggu kasih setia dan pertolongan Tuhan. Dalam hidupnya, Daniel selalu siaga dan berjaga-jaga sehingga selalu terhindar dari godaan dan ancaman. Dan malahan melalui sikap hidup yang setia kepada Allah, nama Allah dimuliakan di antara segala bangsa di dunia, khususnya bangsa Media. Anggota keluarga Allah setia tidak pernah ada putusnya. Kesetiaan digambarkan oleh Tuhan Yesus seperti para hamba yang selalu menunggu, tetap mengenakan ikat pinggang, bersiap melayani Tuhan, dan selalu menjaga pelitanya agar tetap hidup. Walaupun kedatangan sang Tuhan itu pada tengah malam atau bahkan pada saat dini hari, para hamba ini tetap setia berjaga-jaga menantikan kedatangan tuannya. Hamba yang setia akan menemukan kebahagiaan dalam hidupnya. Saat sang tuan datang, para hamba yang berjaga-jaga justru akan dilayaninya. Suatu keuntungan bagi kita, anggota keluarga Allah, para pengikut Tuhan Yesus Kristus yang tetap setia apapun keadaannya. Kesetiaan di dalam menjaga hidup dalam kekudusan yang telah Tuhan berikan.
Marilah kita gunakan waktu yang ada untuk menunggu kedatangan Tuhan yang kedua dengan berkarya dan melayani Tuhan. Apapun wujud pekerjaan dan pelayanan kita lakukan semua dengan setia. Biarlah Yesus tidak hanya berada di tengah-tengah keluarga kita masing-masing, tapi Yesus benar-benar berkuasa atas setiap keluarga kita. Karena dengan Yesus berada dan berkuasa atas keluarga kita masing-masing, pada akhirnya kebahagiaan yang kita rasakan. Amin. Kita berdoa bersama. Terima kasih Tuhan, hari ini kami diingatkan agar kami tetap setia di dalam beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena dengan kesetiaan kami setia juga menunggu. Kami melakukan segala aktivitas, kegiatan, pekerjaan, dan apapun termasuk pelayanan kami dengan dasar kami merasakan kasih kuasa-Mu. Mengakui Engkau ada dalam kehidupan kami, kuasa-Mu nyata dalam kehidupan kami, hidup kami sesuai dengan kehendak-Mu. Mari Tuhan, Engkau memampukan kami, melayakkan kami menjalani karya dan aktivitas hari ini berdasarkan kuasa dan kasih setia yang boleh kami rasakan di dalam hidup kami, karena Engkau yang ada di tengah-tengah setiap keluarga kami. Bahkan kami yang mengalami kelemahan ragawi pun Tuhan pakai untuk merasakan ada kuasa-Mu dalam kehidupan, sehingga kami tetap setia, takut dan taat hanya kepada Tuhan. Anak-anak kami di dalam belajar juga takut akan Tuhan, di dalam belajar untuk setia kepada Tuhan melalui teladan para orang tuanya. Biarlah Engkau juga yang menolong dan menopang. Di masa pandemi ketika mereka belajar di sekolah secara daring, biarlah kasih kuasa-Mu juga nyata menjadi penolong bagi kehidupan mereka. Para muda-mudi yang bekerja, yang belajar dan berusaha menemukan pasangan yang sepadan, tetap kami aturkan ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Allah kehidupan, kami menyerahkan gereja-gereja Tuhan dimanapun ada di bumi pertiwi ini dalam setiap pergumulan dan kenyataan hidup. Biarlah mereka juga mengandalkan Tuhan, dan kesetiaan mereka akan kuasa Tuhan juga boleh dihayati, diwujud nyatakan dalam kehidupan setiap hari. Allah kehidupan, sekarang kami berdoa untuk para pemimpin kami di bangsa dan negara ini. Dari tingkat pusat sampai tingkat pedesaan, biarlah kasih-Mu yang nyata ada, kuasa-Mu nyata, dan kebijaksanaan-Mu tetap Engkau tambahkan dalam kehidupan mereka. Demikian juga para wakil rakyat, tokoh masyarakat, tokoh agama dimanapun tempatnya. Engkau menolong, menopang, sehingga apapun yang terjadi, kami meyakini ada kuasa-Mu dalam kehidupan ini. Kalaupun ada bagian-bagian cacat celah manusia yang dilakukan oleh para pemimpin kami, wakil rakyat, tokoh masyarakat dengan kehidupan yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu, entah perilaku koruptif, entah apapun yang menjadi kehidupan yang tidak baik dan berkenan, kami mohonkan ampun. Demikian juga masyarakat di dalam bahu-membahu, membangun kehidupan damai sejahtera bersama, kasih setia-Mu nyata. Sekarang para medis juga tetap kami haturkan di dalam tangan kasih kuasa-Mu, di dalam mereka berkarya menjadi garda paling depan pelayanan di masa pandemi ini. Kuasa-Mu nyata,
melalui para dokter, para perawat, para tenaga medis dimanapun berada di bumi pertiwi ini, bahkan di seluruh muka bumi ini. Itu doa-doa kami Tuhan. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam Tuhan Yesus kami boleh berdoa dan menaikkan permohonan kami. Amin. Sekarang bersama melanjutkan kehidupan dengan tetap merasakan kuasa Tuhan, sehingga kita setia kepadanya dalam keadaan apapun dengan bekal berkat yang dicurahkan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.